Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai gangguan identitas, gender, gangguan preferensi seksual, orientasi seksual, dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Dafa Givari Saryo Putra. Perkenalkan, nama saya Triyanti. Saya Amelia Fadia. Saya Fadia Nurul Izzah. Saya Najmada Aliana Dewi. Langsung ke Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pertama gangguan identitas gender, kemudian yang kedua gangguan preferensi seksual, yang ketiga gangguan orientasi seksual. Untuk yang pertama, gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender selalu dikaitkan dengan identitas seksual. Istilah identitas gender atau gender identity merujuk pada persepsi diri individu sebagai seorang pria atau wanita. Fauziah mengatakan bahwa identitas gender adalah keadaan psikologis yang merefleksikan perasaan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan keberadaan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Gender sendiri memiliki arti yang berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Gangguan identitas gender merupakan ketidaksesuaian antara identitas gender dan anatomi gender. Contohnya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Gender merupakan interpretasi sosiokultural perangkat peran yang telah dikonstruksi oleh masyarakat sebagai menjadi laki-laki atau perempuan. Perangkat ini mencakup penampilan, perilaku, pakaian, sikap, kepribadian, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Sikap ini dipengaruhi oleh karakteristik peran gender. Peran gender individu sepanjang masa perkembangannya akan mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya secara berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam perilaku proporsional, tindakan kreativitas, dan kemandiriannya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Yang kedua yaitu gejala-gejala gangguan identitas gender. Gejala umum. 1. Identifikasi yang kuat dan menetap tentang lawan jenis. 2. Rasa tidak nyaman terus-menerus dengan jenis kelamin biologisnya. 3. Stres dalam menjalankan pekerjaan dan fungsi sosial. 4. Rasa terasing dari peran gender jenis kelaminnya. Kemudian gejala khusus pada anak yaitu 1. Keinginan untuk menjadi atau memaksakan diri sebagai lawan jenis. 2. Suka memakai pakaian lawan jenis.
Suka berperan sebagai lawan jenis. 5. Melakukan permainan lawan jenis. 5. Pada anak laki-laki merasa jijik dengan penisnya. Yang keenam, pada anak perempuan menolak untuk buang air kecil dengan cara duduk, tidak suka payudara yang membesar, dan menstruasi. Okay, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amelia Fadia. Pada remaja 1, keinginan untuk menjadi lawan jenis. 2, berpindah ke kelompok lawan jenis. 3, ingin diperlakukan seperti lawan jenis. 4, merasa tidak sama dengan kondisi fisik dari gender yang dimiliki. C, pada orang dewasa 1, keinginan kuat menghilangkan karakteristik jenis kelamin melalui pemberian hormon atau operasi. 2, keyakinan bahwa emosinya tipikal lawan jenis. 3, keyakinan bahwa ia melahirkan dengan jenis kelamin yang salah. 4, merasa stres dan terganggu dalam fungsi sosial pekerjaan. Untuk gangguan preferensi seksual bisa dibacakan. Yang kedua yaitu gangguan preferensi seksual. Pengertian. Gangguan preferensi sosial atau parafilia adalah gangguan seksual yang ditandai oleh khayalan seksual yang khusus dan desakan serta praktek seksual yang kuat. Biasanya dilakukan secara berulang kali dan menakutkan bagi orang lain. Pengaruh khayalan dan manifestasi perilakunya adalah melebihi lingkungan seksual untuk meresap ke kehidupan seseorang. Parafilia adalah perilaku menyimpang yang disembunyikan oleh pelakunya. Mereka tampak mengabaikan atau menyakiti orang lain dan dapat merugikan pihak korbannya. Rangsangan parafilia mungkin bersifat sementara. Pada beberapa orang hanya selama periode stres atau konflik yang sedang dialami. Gangguan preferensi seksual meliputi fetisisme, transvestisme, fetistik, ekshibisionisme, voyeurisme, pedofilia, sadomasochisme, dan gangguan preferensi seksual multiple. Gejala-gejala gangguan preferensi seksual. 1. Adanya dorongan seksual ikuti benda mati. 2. Kepuasan seksual dengan mengenakan pakaian lawan jenis. 3. Kepuasan seksual dengan menyakiti pasangan. 4. Kepuasan seksual dengan siksaan fisik atau mental terhadap dirinya. 5. Cinta yang mendalam. 6. Pengalaman yang traumatik. 7. Pendidikan dan pergaulan yang salah. 8. Perilaku orang tua. 9. Rasa bersalah. 10. Ketidakmampuan menjalin relasi sosial. 11. Pengaruh obat-obatan atau minuman keras. Tiga, gangguan orientasi seksual. Gangguan orientasi seksual adalah rasa ketertarikan secara seksual maupun emosional terhadap jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual ini dapat diikuti dengan adanya perilaku seksual atau tidak. Misal, seseorang perempuan yang tertarik
dengan sejenis, namun selama hidupnya dia belum pernah melakukan perilaku seksual dengan perempuan, maka ia tetap dikatakan memiliki orientasi seksual sejenis. Jenis-jenis orientasi seksual ada 3, yaitu heteroseksual, biseksual, dan homoseksual. American Psychological Association pada 2008 mendeskripsikan orientasi seksual sebagai sebuah kondisi emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang. American Psychological Association pada 2008 juga menyatakan bahwa orientasi seksual merujuk pada suatu perasaan dan konsep diri dari individu. Artinya, apa yang individu rasakan tentang orientasi seksualnya mungkin akan diekspresikan atau tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku seksualnya. Karena hal tersebut berhubungan juga dengan bagaimana konsep diri yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, bagaimana seseorang melihat dan memikirkan tentang dirinya juga akan mempengaruhi apakah orientasi seksualnya akan ditambahkan atau tidak ditambahkan dalam bentuk perilakunya. Gejala-gejala gangguan orientasi seksual. Yang pertama adalah kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik dengan orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua, kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik dengan orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama atau aktivitas seksual dengan sama jenis. Yang ketiga, kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik antar keduanya. Yang keempat, adalah sulit dalam menemukan identitas diri sendiri. Yang ketujuh, tidak memperdulikan stereotip atau pandangan orang lain. Yang kedelapan, fantasi seks saat melakukan masturbasi. Yang kesembilan, merasa malu saat melihat adegan sesama jenis. Yang kesepuluh, adanya ketertarikan dengan lawan jenis, sesama jenis, ataupun keduanya. Yang kesebelas, mempunyai perasaan yang berubah-ubah pada lawan jenis. Oke, jadi ini adalah contoh kasus gangguan identitas gender. Nah, karena yang kita bahas ini berkaitan sama gender banget nih, kita semua perlu menyamakan definisi dulu nih tentang gender. Gender tuh apa sih? Bedanya gender sama jenis kelamin atau seks itu apa sih? Banyak nih orang yang belum aware antara perbedaan gender dengan seks. Gender itu sebenarnya beda sama seks atau jenis kelamin. Definisi ini gue ambil dari WHO. Pertama adalah definisi seks. Seks atau jenis kelamin itu adalah hal yang diberikan secara genetik kepada kita ketika kita lahir. Kalau kita lahir ya kan jelas gitu, jenis kelaminnya ada dua, antara lo cewek nih atau cowok, antara lo punya penis atau lo punya payudara dan vagina gitu. Sementara gender itu mengacu pada peranan apa nih yang mau dilakukan oleh seseorang. Jadi gender itu bergantung banget sama peranan sosial, nilai, dan norma gitu. Dan bagaimana si orang itu ingin bertingkah laku sehari-harinya. Nah, karena gender bergantung sama hal-hal tadi, makanya peran gender di berbagai budaya itu bisa berubah dan berbeda-beda. Jadi, ekspresi gender itu bisa berbeda-beda di beberapa budaya. Contohnya nih, di Jawa kepala keluarganya adalah cowok kan gitu. Peranan kepala keluarga itu kalau di Jawa ya dikasih ke gender laki-laki. Sementara kalau di Padang nih, di Minangkabau misalnya, peranan tersebut diberikan ke perempuan. Jadi ekspresi gender itu bisa jadi beda-beda karena ini bergantung sama gimana seseorang mempersepsikan gendernya masing-masing yang pada dasarnya bisa berbeda juga. Nah, disinilah muncul istilah yang mungkin udah sempat lo denger, contohnya transgender. Gender dysphoria ini berkaitan banget nih sama peran gender seperti ini. Terus gender dysphoria itu apa? Gender dysphoria itu mengacu pada konflik antar gender yang diberikan ketika orang tersebut lahir dan gender yang dirinya identifikasi. Dan ini sering dialami oleh orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender. Menurut DSM-5, ini buku yang digunakan sebagai acuan nih untuk mendiagnosis gangguan mental. Gejala dari gender dysphoria adalah sebagai berikut. Pertama, ada ketidaksesuaian antara gender yang diekspresikan atau dialami seseorang dengan karakteristik seks primer dan atau sekunder yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang kedua, ada keinginan kuat untuk menghilangkan karakteristik seks primer atau sekunder. Yang ketiga, ada keinginan kuat untuk memiliki karakteristik seks primer atau sekunder yang dimiliki oleh gender lain. Yang keempat, ada keinginan kuat untuk menjadi gender lain. Yang kelima, ada keinginan kuat untuk diperlakukan seperti gender lain. Dan yang keenam, keyakinan bahwa seseorang memiliki perasaan dan reaksi tipikal yang dimiliki oleh gender lain.
Nah, perlu diingat bahwa untuk diagnosis ini itu perlu dilakukan oleh profesional, jelas ya. Dan gejalanya pun perlu bertahan setidaknya selama 6 bulan. Nah, yang sebetulnya jadi dampak atas gender dysphoria ini adalah gender dysphoria ini bisa menyebabkan stres yang signifikan banget. Berdasarkan riset nih, orang yang mengalami gender dysphoria itu cukup rentan dengan gangguan mental. Jadi rentan terkena gangguan mental. Karena berkorelasi dengan depresi dan juga bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Terus, apa nih yang bisa menyebabkan gender dysphoria? Nah, balik lagi, seperti yang udah gue bilang nih di video-video sebelumnya, kalau kita ngomongin gangguan mental, sulit buat kita nentuin penyebab yang saklek. Dan sampai sekarang itu sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai penyebab persis dari gender dysphoria ini. Dulunya peneliti mengira bahwa gender dysphoria adalah kondisi psikiatrik yang berakar dari pikiran gitu, dari kognisi. Tapi penelitian terbaru itu mulai menunjukkan bukti-bukti baru bahwa penyebabnya itu lebih ke sebab biologis. Tapi ini ya masih banyak perdebatan gitu. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada beberapa dari lo yang mikir kayak, kalau emang bikin stres ya kenapa nggak nyoba untuk transisi aja gitu, alias mengubah jenis kelaminnya. Nah, tapi balik lagi, gak bisa semudah itu buat seseorang dengan gender dysphoria untuk melakukan transisi. Di Indonesia sendiri itu emang gak melarang perubahan jenis kelamin di KTP dan di surat-surat lainnya, selama atas pendampingan dari psikiater. Tapi perlu ditekankan lagi nih, bahwa ada banyak juga nih hal lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah masyarakat. Masyarakat saat ini bisa dikatakan masih awam nih soal beginian nih, dan memiliki banyak stigma juga soal keberadaan dari ya transgender ini. Waria aja nih yang eksistensinya sudah sejak lama ada di Indonesia, kerap diberikan stigma dan stereotip tertentu. Salah satunya adalah sebagai pekerja seks komersial, meskipun padahal kan belum tentu gitu. Nah, tekanan dan stigma dari masyarakat ini kemungkinan besar akan membuat dilema yang cukup besar nih bagi orang yang mengalami gender dysphoria. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah keluarga. Ada kemungkinan nih bahwa keluarganya juga akan menolak dan mengucilkan si orang tersebut. Dan yang baru kita bicarakan ini baru dampak sosial, dan belum lagi masalah lain. Misalnya seperti biaya yang perlu dikeluarkan untuk melakukan operasi. Yang pasti nih, kalau sampai gender dysphoria ini mengganggu, terapi individual itu akan membantu mereka banget nih. Akan membantu orang-orang dengan gender dysphoria untuk mencari solusi yang paling tepat bagi mereka. Karena beda-beda nih orang-orang kebutuhannya. Ada yang pengen, misalnya ya, pengen menggunakan pakaian sesuai dengan gender yang ia identifikasikan. Misalnya menggunakan pakaian yang lebih maskulin gitu. Ada juga nih yang memilih untuk melalui terapi hormon hingga menjalani operasi penggantian kelamin. Jadi sebenarnya solusinya banyak banget nih, dan kita belum tahu kan apa yang tepat buat orang-orang ini gitu, dan pasti beda-beda buat orang-orang. Contoh kasus gangguan preferensi seksual. Gangguan preferensi seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki fantasi seksual yang aneh atau tidak wajar atau tidak biasa dari orang normalnya, yang diakhiri dengan masturbasi atau dengan hubungan seksual. Transfetisme fetishistik merupakan kepuasan seksual yang didapat dengan berpakaian atau berdandan seperti lawan jenisnya. Mengapa Anda suka memakai baju wanita? Ya suka aja, walaupun nggak tiap hari. Apa tujuannya sih Anda pakai baju wanita? Aku tuh sering pakai kalau mau berhubungan aja sama cowokku, biar kayak wanita gitu, biar makin puas. Jadi biasanya pakai wig, pakai G-string, pakai BH buat godain cowok aku biar lebih puas. Fetishisme adalah kepuasan seksual yang didapatkan dengan menggunakan benda mati yang berhubungan erat dengan manusia. Kenapa Anda suka mencuri pakaian dalam wanita? Soalnya saya gunakan untuk ini dok, memuaskan gairah seks saya. Setelah kamu ambil, kamu apakan pakaian dalamnya? Biasanya saya pakai masturbasi dok. Saya kalau nggak pakai itu nggak puas, harus pakai pakaian dalam wanita dulu baru puas dok masturbasinya. Eksibisionisme merupakan sebuah dorongan berulang untuk menunjukkan alat kelaminnya ke lawan jenis di tempat umum. Kenapa Bapak senang melakukan hal itu? Saya selalu mau menunjukkan alat kelamin saya dok di keramaian. Waktu itu saya buatnya di Tamnos. Saya selalu ingin melakukan itu dok. Saya puas kalau perempuan yang lihat saya terkejut dan ketakutan waktu lihat saya. Voyeurisme merupakan kepuasan seksual
yang didapatkan dari melihat atau mengintip lawan jenisnya saat sedang tidak berbusana atau sedang berhubungan seksual. Kenapa kamu tertangkap di kamar mandi wanita? Saya masuk buat ngintip tadi, Bu. Apa sih yang kamu cari? Pengen lihat tubuh mereka, Ibu. Soalnya kalau ngintip dan lihat tubuh mereka itu sangat membuat saya nafsu, Ibu. Gairah seksual saya meningkat. Biasanya saya lakukan sampai saya masturbasi. Atau misalnya saya taruh kamera, saya rekam, pulangnya baru saya nonton sambil masturbasi. Sadomasochisme merupakan dua jenis kelainan preferensi seksual yang terdiri dari sadisme dan masochisme. Sadisme merupakan keadaan di mana seseorang mendapatkan kepuasan seksual ketika menyiksa pasangannya. Masochisme merupakan keadaan di mana seseorang mendapatkan kepuasan seksual ketika disiksa oleh pasangannya. Kenapa tubuh ibu penuh dengan luka begitu? Ya, saya baru habis hubungan seks, Pak. Memangnya ibu suka dilukai, disiksa begitu? Iyalah, saya terpuaskan, Pak, kalau habis digituin. Ya mau gimana lagi ya, Pak? Saya suka dipukulin, dicambuk, ditutup matanya. Ya pokoknya dibuat-buat lah, Pak. Kalau nggak kayak gitu ya saya nggak suka, nggak terpuaskan saya. Kenapa Anda suka melakukan kekerasan terhadap pasangan Anda? Saya menikmati melakukannya, Dok. Saya senang melakukan kekerasan ke pasangan saya. Bagaimana caranya Anda melakukan itu? Biasanya saya ikat, saya cambuk, pokoknya saya siksa, Dok. Pakai alat-alat, ya pokoknya sampai dia merasa tersiksa. Makin dia tersiksa, semakin saya puas. Zoofilia adalah rangsangan seksual yang didapatkan dari anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun. Apa benar Anda punya ketertarikan seksual terhadap anak kecil? Oh, ya Bu. Habis bagaimana ya kalau tidak sama anak kecil itu belum puas rasanya. Bagaimana sih caranya Anda menggoda mereka? Ya biasanya saya tunggu di depan sekolah begitu. Terus kalau mereka sudah keluar ya, misalnya yang mereka tidak ada jemputan begitu ya, saya pancing pakai makanan coklat. Terus saya ajak ke kamar. Ya saya enak-enak habis itu sama dia. Dan kemudian contoh kasus gangguan orientasi seksual.
Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah penuturan kata, salah sikap atau perilaku, saya dan kawan-kawan semuanya mohon maaf. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.